Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Darah memercik keluar ketika Raja bela diri dipukul. Dia jatuh ke halaman setelah ditembak dari langit. Luka-lukanya parah, dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saat ini, keheningan menyelimuti langit dan bumi. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang membuat satu suara pun. Pertempuran berakhir dengan cara yang tidak terduga. Banyak orang merasa sulit untuk mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Raja bela diri telah kalah. Dia dulunya adalah sosok yang sangat kuat yang menguasai Great Wasteland. Kekuatannya yang besar telah membuatnya mendapatkan prestise dan ketenaran di dunia ini, dan dia dipuja oleh banyak orang seperti seorang tuan. Namun terlepas dari keperkasaannya yang luar biasa, dia dikalahkan oleh panah belaka, jatuh dari langit dengan hujan darah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Ini adalah Raja bela diri yang sedang kita bicarakan, yang gelarnya saja akan menimbulkan gempa besar di negeri batu. Sekarang dia dikalahkan sedemikian rupa, banyak yang merasa faktanya agak sulit untuk ditelan. Mereka semua tercengang. Meskipun dia jarang muncul tahun ini, dia masih merupakan sosok yang terkenal. Tidak ada yang menyangka dia akan berakhir seperti ini. Akhirnya, ibu kota mulai bergejolak dengan kegembiraan. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak dari Raja bela diri. Panah kakek 15 telah menembus tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk bertarung lagi. Semua raja, bangsawan, dan klan besar di luar berdiskusi dengan antusias tentang pertempuran yang menakjubkan ini. Durasi pertempuran tidak bisa dianggap singkat, namun berakhir dengan cara yang mencengangkan dan tak terduga. Kegembiraan melanda semua orang, mulai dari royalti hingga pembudidaya biasa. Keributan memenuhi setiap jalan dan gang, dan tidak tenang untuk beberapa waktu. Kejadian seperti ini pasti akan menimbulkan gangguan yang akan menjalar kemana-mana. Itu akan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan, dan kegembiraan tidak akan mereda selama beberapa hari. Di dalam Martial Imperial Manor, Shi Yuan dan yang lainnya menjadi pucat. Hasilnya adalah pukulan telak bagi mereka. Bahkan Raja bela diri telah dikalahkan, jadi bagaimana mereka bisa kembali di masa depan? Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Kekalahan dan frustrasi semacam ini mengubah semua harapan mereka menjadi debu. Itu tanpa ampun dan kejam, membuat seluruh tubuh mereka sedingin es. Adapun kakak laki-laki dari kakek 15, setelah kejutan awal, mereka menjadi sangat bersemangat. Hasilnya benar-benar melebihi harapan mereka. Awalnya, mereka masih agak khawatir dan tidak pernah berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan kemenangan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menolak untuk mempercayainya. Seorang penatua yang dilucuti dari kultivasinya menggeram. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Raja bela diri dengan mata merah. Wajah Shi Yuan dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka membuka mulut dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Apakah kamu baik-baik saja, 15 tua? Seorang kakak laki-laki berteriak, takut dia juga terluka parah. Di udara, cahaya yang mengelilingi Dewa Iblis Agung telah menghilang. Darah menetes di sudut mulutnya, tetapi dia masih penuh semangat dan vitalitas seperti tungku yang menyala. Pertempuran itu tidak membahayakannya, dan dia tetap bersemangat seperti biasanya. Ini benar terutama dari matanya, yang sangat intens. Cahaya ilahi mengalir keluar dari mereka sesekali saat mereka menyapu langit seperti kilat. Dia mendarat di tanah dan menyeka darah di sudut mulutnya. Sosok tinggi dan tertinggi ini telah mengalahkan Raja bela diri dalam pertempuran yang sulit. Dia benar-benar menyerupai Dewa Iblis yang bisa membuat hati orang tercengang.
dia layak menyandang gelar Dewa Iblis Hebat. Jauh, Raja bela diri berjuang untuk berdiri. Sebuah lubang berdarah terbuka di sisi kirinya, dan banyak tulangnya patah. Cederanya sangat parah, jadi kembali ke medan perang akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena semua kata tidak berguna sekarang. Tak lama, cahaya ilahi muncul lagi dan membungkus dirinya di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi di wajah ini. Aku sudah kalah. Mendengar kata-kata ini, dia berjalan menjauh. Raja bela diri. Xiwan dan yang lainnya memanggilnya. Saya tidak lagi tertarik dengan posisi Raja bela diri. Dewa Iblis Agung berbicara dengan tenang. Yer didukung oleh seorang ahli tertinggi yang sangat perkasa. Tak satu pun dari kita bisa menghentikannya untuk naik ke kehebatan. Raja bela diri berhenti sejenak untuk mengatakan hal-hal ini. Dia kemudian pergi ke aula istana. Namun, dia tidak berhasil terlalu jauh sebelum ambruk ke tanah tanpa sadar dengan suara peng. Beberapa orang segera bergegas ke sisinya dan membawanya ke ruangan yang tenang untuk perawatan. Dewa Iblis Agung melambaikan tangannya dan memanggil kembali 9 bendera besar. Mereka menyusut menjadi tidak lebih dari beberapa cun sebelum menghilang ke telapak tangannya. Formasi besar di luar Marshal Imperial Manor tidak disegel. Pada saat ini, Marshal Imperial Manor terdiam, tanpa ada yang berani mengeluarkan suara. Xiwan dan kerumunannya berkeringat dingin. Kaki mereka gagal menopang mereka karena mereka semua jatuh ke tanah. Mereka merasa seolah-olah hidup mereka telah suram, menjadi tanpa harapan. Apakah Dewa Iblis Agung akan menjadi penguasa Marshal Imperial Manor sekarang setelah dia kembali? Seperti apa kehidupan mereka di masa depan? Tiba-tiba, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, tapi lama-kelamaan menjadi deras. Cahaya menakutkan terpancar dari mata Great Demonic God sekaligus. Dia berteriak, apakah klan hujan memiliki keinginan mati? Suara keras itu mengaduk-aduk seluruh ibu kota, dan kekuatannya yang luar biasa menyebabkan gangguan besar ke segala arah. Dewa Iblis Hebat marah saat dia melihat ke langit. 15. Temperamenmu terlalu berapi-api. Apakah Anda akan memperlakukan tamu dengan cara ini? Suara lembut terdengar. Menurutmu tempat seperti apa ini? Anda berani memprovokasi Marshal Imperial Manor dan membawa bencana ke klan Anda. Dewa Iblis Agung berteriak. Hujan itu bukan hujan alami, tapi buatan manusia. Karena kedatangan karakter besar ini, hujan mulai turun di langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Raja Hujan! Ada seseorang yang berteriak kaget setelah mengenali identitas pendatang baru itu. Bagian luar manor mulai bergerak dengan keributan yang lebih besar, karena Raja Klan Hujan yang tidak keluar setelah bertahun-tahun juga datang ke Marshal Imperial Manor. 15. Emosimu benar-benar buruk. Saya hanya datang sebagai tamu, jadi tidak sopan memperlakukan saya seperti ini, kata Raja Hujan. Tetesan hujan berkilau mengelilinginya segera saat dia muncul, mengaburkan sosoknya. Hentikan hujanmu, dan jangan bertindak sembarangan. Marshal Imperial Manor bukanlah tempat bagimu untuk bermain-main. Kakek 15 menjawab dengan suara yang dalam. Ekspresi wajahnya tidak bagus. Klan Hujan tinggal di dekat perairan dan terkenal karena kemampuan mereka meminjam kekuatan dari hujan. Membawa hujan bersama mereka ke Marshal Imperial Manor hanyalah provokasi yang hebat. Hujan turun, menutupi segalanya. Sosok bercahaya yang terbungkus di dalamnya memancarkan aura aneh. Raja Hujan sangat kuat dan menakjubkan. Dengan kemampuan mengendalikan hujan, dia membenamkan dirinya dalam pancuran cahaya yang suci dan murni sambil secara halus beresonansi dengan langit dan bumi. 15. Kamu bahkan belum menanyakan apapun, namun kamu masih mengancamku seperti ini. Kata-katamu terlalu kasar, kata Raja Hujan.
Saya pikir Anda tahu betul siapa yang memiliki niat jahat. Bagaimanapun juga, kedatanganmu bukanlah hal yang buruk bagiku. Lagi pula aku akan mengunjungi klanmu cepat atau lambat. Kakek 15 menjawab dengan wajah bergeming. Dari apa yang dia dengar, Ziling telah diburu berulang kali oleh klan hujan. Ketika Ziling dan istrinya membawa Shihao ke perbatasan barat, mereka bertemu banyak ahli di sepanjang jalan. Ziling hanya berhasil melarikan diri dengan sempit sambil melindungi anaknya yang lemah. Kamu punya dua pilihan. Tersesat, atau dikalahkan olehku dan lihat aku berkunjung ke klan hujan. Dewa Iblis Agung berkata dengan suara dingin. Sikap pihak lawan terlalu arogan. Hujan semakin deras dengan keganasan yang semakin meningkat. Itu bisa berubah menjadi senjata ofensif kapan saja karena mengelilingi Stone Manor. Banyak orang di Martial Imperial Manor menjadi jengkel juga. Beraninya dia bertindak seperti ini. Teguran dari Dewa Iblis Agung membuat banyak anggota klan bersemangat, yang menemukan kata-katanya menenangkan. Di luar Manor, semua klan yang menonton menjadi terkejut. Sebuah pertempuran besar baru saja berakhir, namun konflik lain muncul. Tidak ada yang bisa memprediksi situasi ini. Mereka semua takut bahwa pertempuran besar lainnya akan terjadi. Baiklah, aku akan memberitahumu mengapa aku di sini. Aku datang untuk membantu Raja bela diri membersihkan klannya sendiri. Kamu terlalu sombong, 15 tua. Setelah meninggalkan keluarga Anda selama lebih dari 10 tahun, Anda benar-benar berani memberontak begitu besar. Klan hujan tiba-tiba meraung. Siapa yang kamu teriakan? Apakah kamu ingin mati? Dewa Iblis Agung mengulurkan busur besarnya sekaligus. Cahaya dingin dan menakutkan berkedip di matanya. Dengan temperamen Raja bela diri, bagaimana dia bisa mengundang orang ini? Di belakang kakek 15, kakak-kakaknya sangat marah. Siapa Raja bela diri? Meskipun dia tidak setuju dengan Dewa Iblis Agung dan telah melawannya dengan sengit, dia tidak akan pernah meminta bantuan seseorang dari klan hujan. Raja hujan telah menusuk hidungnya terlalu jauh kali ini. Dia pikir dia siapa dengan datang ke sini? Dia masih cukup berani untuk menunjukkan dirinya setelah menyaksikan kekuatan menakutkan kakek 15, jadi semua orang curiga bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Raja hujan tidak mungkin lebih kuat dari Raja bela diri. Tindakan berani ini berarti bahwa dia pasti memiliki beberapa tindakan yang tangguh. Atas nama Raja bela diri, aku akan membersihkan klannya untuknya. Anda telah melewati batas, 15 tua. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, bahkan jika kamu membuat beberapa kemajuan, kamu seharusnya tidak bertindak begitu mendominasi, kata Raja Hujan. Kamu pikir kamu siapa, bahkan berani mengkritik Martial Imperial Manorku? Mendengar kata-kata ini, kakek 15 langsung mengeluarkan busurnya yang memancar. Dengan aliran simbol, panah hitam putih panjang dipasang di tali busur. Itu mengarah ke langit, dan cahaya cemerlang meletus darinya. Raja hujan mengubah wajahnya. Dia sebenarnya agak takut dengan panah Great Demonic God yang tak tertandingi. Meskipun dia datang siap, ekspresinya masih agak tidak wajar. Dewa Iblis Agung sangat kuat saat dia menarik busur. Tali busur bergetar dengan suara weng, melepaskan panah panjang yang indah tinggi ke langit. Saat panah menembus lapisan demi lapisan penghalang hujan, suara ledakan terdengar di langit dan segala macam simbol hujan hancur. Hong! Itu sama sekali tidak terasa seperti anak panah, melainkan gunung besar yang menabrak Raja Hujan. Bahkan suara yang dihasilkannya luar biasa, dan semuanya terguncang oleh suaranya yang panjang. Raja Hujan mundur dan menghindar dengan cepat. Namun, lawannya adalah Dewa Iblis Agung, dan keterampilan menembaknya tak tertandingi, jadi semua penghindarannya sia-sia. Panah tidak akan berhenti sampai mencapai targetnya. Dengan suara gemuruh,
simbol meletus dari panah, dan itu berubah arah untuk mengejar tanpa henti. Raja Hujan berhenti karena terkejut. Cahaya berkumpul di depannya, dan banyak simbol aneh muncul. Dia memanggil objek ilahi yang tidak diketahui yang terpancar dengan cahaya yang menyilaukan. Sial! Ledakan keras terdengar, seolah-olah sosok ilahi sedang menghantam langit. Saking kerasnya, orang banyak yang mendengar suara weng-weng di telinga mereka, membuat mereka pusing dan bingung. Panah hitam putih membuat kontak dengan objek yang memancar dan terhalang. Objek itu bertindak sebagai perisai ilahi yang tidak bisa ditembus oleh panah. Meski begitu, Raja Hujan masih menerima pukulan hebat. Sebuah kekuatan luar biasa melewati benda itu, mengirimnya terbang mundur dengan benda suci itu. Tubuhnya tidak berhenti selama ratusan jam. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya panah itu. Itu segera menjatuhkan Raja Hujan yang kuat, seolah-olah sebuah gunung telah menabraknya. Akhirnya, Raja Hujan berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri diam di udara. Dia menyingkirkan benda yang memancar. Kakek 15 terlihat muram ketika dia berkata, objek itu terkait dengan keberadaan ilahi. Keheningan menyelimuti kerumunan karena kata-katanya. Banyak yang tercengang dan sangat terguncang. Mereka menatap ke langit dengan wajah terkejut, dan ketakutan merayapi punggung mereka. Apakah kamu takut sekarang, 15 tua? Dikelilingi oleh cahaya berkabut, Raja Hujan berjalan mendekat lagi. Dia acuh tak acuh dan tenang sekarang. Hujan turun dengan tidak teratur, memenuhi dunia dengan lapisan asap tipis. Itu adalah kabut air yang mengandung simbol, dan benar-benar menenggelamkan tempat ini. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membawa kata-kata provokatif seperti itu ke Marshal Imperial Manor. Kamu membawa kemalangan besar bagi klan Hujan. Dewa Iblis Agung berbicara dengan nada dingin, seolah-olah dia mengumumkan keputusannya untuk berurusan dengan seluruh klan Hujan. Seperti yang saya katakan, saya melakukan ini atas nama Raja Bela Diri. Saya tidak datang ke sini tanpa alasan. Aku datang untuk membersihkan klannya untuknya, kata Raja Hujan dengan lembut. Dia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa, dan dengan otoritas apa kamu bisa mengklaim hal seperti itu? Di belakang Raja Bela Diri, saudara-saudara tua kakek 15 tidak bisa menahan amarah mereka dan memarahi dengan keras. Mereka khawatir. Karena Raja Hujan berani datang, pasti ada seseorang yang kuat di belakangnya. 15 tua mungkin dalam bahaya, dan dia mungkin menghadapi pertempuran sengit lainnya. Akulah yang mengundang Raja Hujan dan memberinya izin. Lagi pula, Kier adalah kerabatnya juga. Saat itu, sesosok muncul dari hujan berkabut dan berjalan mendekat. Ada ritme yang tangguh dalam langkahnya. Akhirnya beresonansi dengan langit dan bumi, seolah menyatu dengan hukum alam. Itu kamu! Beberapa tetua sekte berteriak kaget. Itu adalah pria yang kuat. Dia tampak tidak bisa dibedakan dari lingkungan alam, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tentang dirinya. Kerumunan merasakan tekanan yang luar biasa. Ziteng, apakah itu kamu? Shi Yuan bertanya dengan suara gemetar dari kejauhan. Itu adalah cucunya sendiri, dan merupakan ayah dari Shi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.